Selamat datang di Supply Chain Dialog, tempatnya kita ngobrol tentang wawasan, tantangan, dan inovasi seru di seputar supply chain. Perkenalkan saya Safa, akan menemani Anda dalam episode kali ini dengan tema yang sangat relevan, yaitu Crisis and Adaptive Leadership dalam Supply Chain Energi. Sebelum ngobrol lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan follow seluruh platform sosial media ISC Indonesia agar Anda tidak tertinggal konten-konten menarik seputar supply chain lainnya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Danang Resnamurti. Beliau adalah seorang Supply Chain Manager Zona 11 di Pertamina. Jadi beliau ini memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola supply chain di sektor energi, khususnya di tengah berbagai tantangan yang beragam dan kompleks. Oke, langsung kita sambut aja ya. Selamat datang Pak Danang. Selamat pagi Mbak Safa. Iya, terima kasih banyak Pak Danang sudah bersedia hadir di podcast kali ini. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, walaupun ya memang Surabaya ya. Iya. Kalau nggak panas nggak Surabaya. Tapi akhir ini sepertinya sudah mulai sering hujan ya Pak ya? Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saya senang sekali bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Danang gitu ya. Jadi topik kali ini kita akan bahas tentang leadership ya Pak ya. Jadi tentang di krisis dan adaptive leadershipnya. Jadi gimana caranya pemimpin itu bisa pendekatan lah kepada timnya, kepada anggotanya untuk menghadapi krisis misalkan ya, bisa beradaptasi supaya timnya itu bisa lebih solid atau bisa berkolaborasi dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya pengen tahu dulu Pak, boleh di-share nggak sih Pak sedikit tentang peran Bapak sebagai supply chain manager di Pertamina? Baik, terima kasih Mbak Safa. Mungkin sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit ya untuk Pertamina yang tempat saya bekerja, Pertamina yang mana sehingga tidak menjadi memang secara umum Pertamina. Namun tempat Pertamina saya bekerja adalah Pertamina di sektor hulu atau sekarang biasa disebut sebagai subholding upstream. Nah, tentunya sesuai dengan namanya, kami di sektor hulu ini adalah tugas kami adalah bagaimana menambang minyak, memurnikan hingga ke titik serahnya di pengolahan, termasuk juga gas bumi ke titik serah di konsumen-konsumen industri ya. Untuk bagaimana caranya adalah kita menjual itu. Hanya cukup sampai di situ. Sehingga tempat kami bekerja di Pertamina tentunya adalah lebih ke arah penambangannya. Sehingga supply chain yang kami kelola adalah bagaimana kami mengefisienkan dan juga mengefektifkan dukungan kami kepada operasional di sektor hulu sehingga lifting minyak dan gas bumi bisa segera tercapai sesuai target, tapinya juga dengan on budget, on time, dan on schedule. Oh, iya. Oke. Namun untuk sisi supply chain-nya sendiri yang kami manage di sektor hulu ini di zona 11, kami membawahi ada PHE West Madura Offshore yang ada di lepas pantai Madura, kemudian PHE Tuban East Java di sekitar Tuban, kemudian PHE Randu Gunting di sekitar Rembang, Jawa Tengah, kemudian PHE Pepsi Alas Daerah Kemuning yang ada sekitar Cepu Blora di utara, dan juga tiga wilayah kerja milik Pertamina EP yaitu di Cepu, Sukowati, dan Poleng yang berdekatan dengan PHE WMU. Sehingga kami mensupport dari sisi satu adalah procurement untuk kebutuhan 7 lapangan tersebut. Kemudian juga kami mensupport operasional pergudangan yang ada di 4 lokasi pergudangan kami. Ada yang di Cepu, ada yang di Sukowati atau di Tuban, kemudian ada yang di Lamongan dan juga ada yang di sekitar Kawengan atau situ. Jadi kami mendukung procurement, logistik, dan juga general service. General service mungkin agak hal baru ya di supply chain ya, karena kita berbicara sebenarnya facility management. Facility management kita mengelola perkantoran, juga mengelola light vehicle untuk mendukung operasional. Mungkin singkat, tapi nggak singkat banget ya Mbak, terkait penjelasan saya untuk sekilas yang saya kerjakan di supply chain di zona 11 itu Mbak. Berarti zona 11 itu mencakup di Jawa Timur sama di Indonesia Timur seperti itu ya Pak ya? Kalau zona 11 sendiri itu hanya di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Oh, baik. Namun
Kami ada regionalnya, regional 4 itu mencakup Jawa Timur dan bagian Indonesia Timur. Tapi kalau zona 11-nya yang berpusat di Surabaya hanya khusus di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Oh iya. Seperti itu, di Rembang tadi sama Cepu. Cepu ya. Nah kalau boleh tahu, Pak Danang sebagai manajer itu membawahi berapa tim sih Pak atau berapa anggota gitu? Oke, di zona 11 ini kebetulan kami memiliki 3 departemen. Yang pertama adalah procurement, sekitar ada jumlah total pekerjanya ada 7 orang yang permanent hire, kemudian ada sekitar 20 orang tenaga bantu atau kita bilang outsourcing. Lalu kemudian di sektor pergudangan kami ada sekitar 18 orang permanent hire, kemudian untuk outsourcingnya sekitar 130-an something lah. Dan yang paling besar di sektor general services, kita permanent hire-nya sekitar 7 orang. Kemudian untuk di outsourcing-nya, termasuk tenaga driver-nya, kita totalnya sekitar 300-an. Jadi secara in total, kami menghandle hampir sekitar 550 orang yang ada di zona 11. Dan juga tentunya sekitar 2 provinsi dan sekitar 8 kabupaten lah kami beroperasi seperti itu. Oke, berarti timnya terdiri dari permanent hire dan outsourcing seperti itu ya Pak ya? Betul. Untuk topik selanjutnya, energi ini kan dikenal penuh dengan dinamika dan tantangan yang nggak habis-habis ya Pak ya? Apalagi kita berbicara tentang supply chain gitu. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sebagai supply chain manager, ada nggak sih Pak momen-momen krisis yang paling menantang selama memimpin supply chain di Pertamina? Oh, baik Pak. Jadi kalau berbicara krisis itu secara umum di sektor migas, di sektor hulu migas kita menghadapi 2 kali krisis sebenarnya. Pertama adalah ketika Amerika menemukan shale oil untuk reservoirnya di reservoirnya Amerika, sehingga harga minyak di dunia drop di tahun 2014 sampai 2016 puncak dari harga minyak rendah. Lalu yang kedua ketika COVID, di mana harga minyak sempat menyentuh, kalau tidak salah angka WTI aja angkanya 0 atau minus. Angkanya harga minyak bisa sampai minus ya. Orang nggak terbayang nggak sampai harga minyak minus. Artinya ambil aja kalau mau gitu ya. Tapi tidak di Indonesia ya. Minyak kita menyentuh ke angka $20 per barel. Itulah titik terendah ya. Nah, ketika kita bicara harga minyak, pastinya pengaruhnya kepada industri kami di sektor hulu migas adalah tentunya itu akan mempengaruhi kepada pendapatan kami, pendapatan perusahaan kami. Dengan biaya yang sama untuk cost-nya, tapi pendapatan kami terpangkas hampir 70 bahkan 80%. Biayanya sama. Nah, disitulah akhirnya menjadi tantangan apakah perusahaan kami bisa survive. Kita belum bicara sustainability nih. Survive aja sudah menjadi pertanyaan besar. Dengan pendapatan yang tinggal 20-25%, tapi biaya operasi kita tetap tinggi. Tetap tingginya maksudnya tinggi sekilas. Di Pertamina rata-rata biaya operasi kita di sekitar $30 per barel. Bayangkan kalau harga minyaknya $20 per barel. Boro-boro untung. Rugi. Nah, disitulah kita akhirnya tumbuh dari sense of crisis ya. Sense of crisis ya tentunya apa yang bisa kita mulai di bagian kami di waktu itu di supply chain di lapangan. Waktu itu saya bikin beberapa lapangan ya. Pernah di Pangkalan Susu, Bunyu juga di Jatibarang. Sense terbesarnya adalah bagaimana kita menghemat biaya. Pertama ketika kita menghadapi krisis pastinya yang terpikir gimana sih kita cut the cost. Tapi kalau kita ingat petuah Prof. Nyoman, kita nggak bisa tuh cut off the cost saja. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah hanya cut the cost, tapi cuttingnya itu harus pas. Jadi tentunya kita lakukan beberapa efisiensi. Yang pertama adalah tentunya kita sifatnya humanis. Yang terkait dengan tenaga kerja, kita tidak cut dulu. Jangan. Kita potong dulu biaya yang tidak terkait dengan produksi dan tidak terkait tenaga kerja, tapi terkait dengan kenyamanan. Contoh, misalkan kalau rapat, misalkan nasi pakai snack. Selama masa krisis, bawa sendiri makanannya. Saat itu belum bertema tumbler, belum. Minuman bawa sendiri.
gitu. Terus saat itu karena 2014 kan belum booming lah Zoom itu kan. Jadi rapat masih offline ya. Ketika rapat offline ya kita berdayakan dulu saat itu email segala macam. Kita potong kenyamanan, termasuk karena kami mengelola fasilitas rumah dinas yang milik Pertamina, ya beberapa hal yang tadinya sifatnya estetik kita tidak lakukan. Yang tapi sifatnya safety dan security tetap kita lakukan. Misalkan perbaikan rumah dinas, pengecetan ulang ya udah dulu lah, ditahan dulu lah gitu. Tapi kalau misalkan ada atap yang bocor ya tetap harus kita perbaiki. Termasuk juga kita efektifkan armada kita. Kalau tadinya truk misalkan sekali bergerak kemanapun itu kita layani, sekarang kita sifatnya milkiran. Misalkan truk ini sekali bergerak ke multi point tujuan untuk misalkan menyedot minyak seperti itulah. Jadi kita lakukan beberapa hal. Artinya ketika kita melakukan itu, tapi itu kan terkadang kita sendirian tuh yang mikir. Nah, tugas utama seorang leader yang berat adalah bagaimana anggota kita memiliki pemahaman yang sama. Nah, tentunya kita harus understanding, tapi juga to be understood. Bahasa kerennya kan gitu ya. Jadi saya saat itu ya meminta di tim saya memiliki pemahaman yang sama. Kita punya goal yang sama. Interest kita mungkin berbeda, tapi kita memiliki pemahaman sama, goal yang sama, bagaimana kita bisa menyelamatkan perusahaan ini. Terkadang Rp1 yang kita hasilkan atau kita hemat, itu mungkin bisa memperpanjang umur perusahaan walaupun 1 detik. Tapi ayo kita lakukan. Ya kira-kira seperti itu Mbak Safa. Jadi temanya mungkin sama, cut the cost. Tapi kita selektif terhadap penghematan yang mana kita, karena kita bisa dibilang secara teknikal cut the cost itu bagus, tapi kalau tepat sasaran dan termasuk juga dukungan doa ya, orang yang tadinya terancam diputus tapi nggak diputus kan akhirnya kerjanya jadi semangat ya. Seperti itu gitu. Jadi doanya jadi mengalir lagi gitu ya. Jadi faktor teknis dan non teknis alias ikhtiar ya, bahasa kita ikhtiar itu tetap harus dilakukan gitu. Dan itulah yang bagaimana kita sebagai pemimpin itu bagaimana bisa anggota kita dalam tim kita memiliki satu rasa ya, satu visi lah kalau kita sekarang. Oke, berarti peran leader, kemampuan leader untuk bisa beradaptasi menghadapi krisis gitu sangat diperlukan sekali ya Pak, supaya perusahaan itu bisa tetap bertahan gitu di tengah krisis ya. Kalau misalkan tadi Bapak juga udah sempat bilang gimana cara menyamakan visi dan misi dari para anggotanya, itu boleh diceritakan nggak sih Pak, gimana caranya Pak Danang untuk bisa menyamakan visi misinya? Saat itu ya mungkin karena saya orangnya saat itu adalah saya banyak belajarnya waktu itu ya, tentunya kalau sekarang diformulasikan gitu, apalagi dengan era internet AI bahkan sekarang ya, mungkin cara leader itu bisa dengan 3 hal. Bagaimana yang pertama yang ternyata saat itu saya sudah melakukan gitu ya. Yang pertama saya harus tahu dulu, saya harus bisa berdamai dengan diri saya sendiri, termasuk kita secara internali kita adalah apa sih yang mau kita tuju, bagaimana kita menuju ke sana, kita buat step-stepnya. Nah, setelah hal pertama itu kita lakukan, kita adalah pastinya mencari yang namanya landasan atau sumber-sumber yang bisa kita katakanlah literatur ya, buku-buku segala macam atau bacaan yang bisa kita menjadi referensi. Kalau ada case seperti ini bisa nggak? Termasuk juga yang ketiga adalah kita mencari yang namanya panutan, bukan panutan ya, panutan. Bagaimana kita bisa ada tokoh-tokoh yang bisa kita pernah mengalami kejadian serupa sehingga bisa kita minimal adalah copy atau mengambil lesson learn-nya gitu. Nah, perpaduan dari 3 hal itu yang kita lakukan, kemudian kita bawa ke anggota kita. Nah, salah satu buku kepemimpinan yang namanya 4DX, 4 Discipline for Execution, penulisnya ada 3, saya lupa namanya siapa-siapa aja. Itu adalah pertama-tama adalah saya mengajak berkumpul, karena saat itu saya sama pimpinan saya juga waktu itu belajar dari pimpinan saya. Dia kumpul, kita menetapkan satu tujuan. Fokus on widely important goal. Fokus satu dulu, kita mau ngapain? Tujuan kita mau apa? Tujuan besar kita. Nah, kita harus satu visi dulu semua. Satu visi dulu. Tapi kuncinya satu visi. Interest silahkan berbeda. Visinya satu. Kita mau ngapain? Misalkan waktu saya di Bunyu,
kita visinya adalah bagaimana kita menjaga agar sumur gas tidak mati. Karena gas bunyu dipakai untuk produksi kita juga harus menghidupi kota Tarakan. Gas di bunyu turun, kota Tarakan gelap. Besoknya rame pasti. Demo berjilid-jilid gitu ya. Nah, gimana caranya gas itu, sumber gas bisa tetap stabil? Ketika ada gangguan dari sumber gas, bagaimana peran kita supply chain bisa mendeliver material dan transport untuk kebutuhan reparasi sumur dengan cepat. Kalau bilang dalam 1 detik nggak mungkin, tapi dengan cepat. Nah, itu kita buat di kompetensi important goal-nya kita state dulu. Kemudian yang kedua, tentunya kita ada kok goal-nya satu, tapi apa aja langkahnya. Langkahnya ini yang kita sepakati. Kita sebagai pemimpin tidak boleh memaksakan langkahnya pokoknya harus begini ya. Kita harus juga mendengar dari teman-teman yang ada di frontliner. Kira-kira best practice apa atau best way apa yang bisa dipakai. Kita jadi harus mendengar juga gitu. Akhirnya timbul yang namanya kesepakatan tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, barulah setelah ada langkah-langkah, kita tetapkan kira-kira yang monitor siapa. Tentunya kita sebagai pemimpin kita monitor hal-hal yang bisa kita monitor, termasuk juga namanya memonitor, bukan hanya ngelihat wah ini telat, ini progres. Ya kita harus kasih juga. Misalkan ini kita sudah telat 1 jam loh dalam menggunakan, misalkan ada, tolong segera bisa di speed up apa yang bisa dibantu gitu. Nah, terakhir yang tidak kalah penting, ya kita juga harus berani memberikan namanya apresiasi. Even apresiasinya hanya berupa tepukan gitu kan, makasih ya. Tapi tepukannya yang tulus ya. Atau misalkan kalau saya dikenal suka kuliner. Jadi apresiasi yang saya berikan kepada anggota pasti saya ajak makan-makan. Ya, ajak makan-makan. Misalkan waktu di Bunyu ya, dulu di Bunyu itu hanya ada warung sate satu warung aja di seluruh pulau. Ya udah, kita booking warung sate itu, ayo kita makan-makan di malam hari setelah pekerjaan selesai. Di Jatibarang pun, di Cirebon pun gitu. Dan alhamdulillah di Surabaya pun saya juga dikenalnya apa? Ya ini orangnya sukanya kuliner. Tapi kuliner saya ya memang apa yang menurut saya enak, ayo kita kumpul rame-rame seperti itu. Jadi apresiasi itu di atas segalanya itu penting juga, termasuk juga konsekuensi. Misalkan ada yang kurang tercapai atau misalkan ada yang lagging segala macam, itu kuncinya jangan dimarahin. Saya belajar dari mentor saya. Ketika seorang manajer atau seorang leader marah-marah ke anggotanya, berarti sebenarnya kegagalan itu kegagalan yang Anda tanggung, kegagalan yang Anda lakukan tapi Anda lampiaskan. Kenapa gagal sebagai tim? Berarti ada fail dalam leading. Ya jangan dimarahin, cari solusinya. Gitu. Jadi itu yang saya ingat ketika saya pertama kali jadi manajer, bilang gak boleh ya sekalipun marah ke anggotanya. Kalau mau marah lampiaskan tempat lain. Maksudnya teman-teman berdoa, beribadah. Iya. Oke, berarti kalau mau menemukan jalan tengahnya atau menyamakan visi misi, yang pertama pasti dari leadernya dulu untuk mempersiapkan diri dulu ya Pak ya. Maksudnya harus tahu dulu nanti mau dibawa kemana ini, harus tahu dulu gitu. Terus yang kedua juga tadi berarti harus mendengarkan juga ya Pak dari timnya, dari anggotanya gitu. Nggak selamanya harus ngikut apa kata leader, bisa saling mendengarkan seperti itu ya. Untuk beberapa kondisi, terutama di kondisi kami, karena kita bekerjanya banyakkan dengan orang atau people, ya kita harus mau mendengar mereka. Ya memang ada beberapa tipikal leader yang, contoh kita contohkan aja lah, Bapak Apple kita, Steve Jobs. Steve Jobs adalah top down, ya kan? Semua harus mendengar dia. Mungkin kita bandingkan juga dengan Tim Cook sekarang. Tim Cook adalah dia mendengar, bottom up, bisa dibilang gitu. Nah, tidak ada yang salah dari dua kepemimpinan itu, termasuk juga hanya sifatnya adalah kita harus bisa menyesuaikan tempat di mana bekerja. Tentunya tidak ada yang salah dan benar. Yang bisa membuktikan adalah waktu nanti. Waktu itu apakah kita memang harus evaluasi, kita rubah sedikit, atau kita rubah goalnya, visinya, tapi tetap kita punya tujuan akhirnya harus sama.
perusahaan harus survive, perusahaan harus sustain. Iya. Ya, kalau enggak siapa yang bayarin gaji kita ya? Iya, dan yang paling terakhir yang penting itu apresiasi ya Pak ya. Betul, kalau apresiasi penting harus itu, gitu. Jangan Supaya jadi semakin pemimpin yang semangat. toksik, nyuruh Iya. doang gitu kan, nyuruh doang, ngasih kagak gitu kan. Ya itu yang banyak juga mentor-mentor yang saya pelajari, yang orang-orang saya kagumi itu dari ketika saya masih staff. Ya. Yang namanya staff itu tidak luput dari salah gitu kan. Namanya juga manusia, tempatnya salah kan. Iya. Ya saat itu saya nggak dimarahin, didiemin. Cuma waktu itu saya melakukan suatu kesalahan dalam analisa saat itu waktu saya di staff. Sehingga terjadi kelangkaan BBM pada rig pemboran kami. Sehingga rig pemboran sempat berhenti. Karena waktu itu saya salah dalam melakukan prediksi. Saya kira waktu itu kalau hari libur BBM tetap terkirim, ternyata tidak. Oh. Nah, ya itu saya cuma dipanggil atasan saya saat itu cuma bilang, udah tahu kan salahnya apa? Udah Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Segera saya sedang koordinasikan gitu. Ya sudah, oke. Makan siang di mana, Nang? Saat itu belum tahu Pak, orang kita masih pusing. Yaudah yuk ikut dulu yuk. Gitu, kita makan gitu. Mungkin hal itu juga yang akhirnya menumbuhkan saya sebagai pimpinan yang suka kulineran gitu. Oh iya. Karena saya ingat di kesalahan saya yang terberat, waktu itu malah dikasih apresiasi makan. Nah, di sini walaupun itu apresiasi rasa punishment ya sebetulnya itu. Gitu nggak sama. Oke, menarik sekali ya Pak tentang cara kita harus memimpin tim gitu supaya bisa ketemu jalan tengahnya, supaya bisa perusahaan tetap sustain gitu ya. Tadi kan juga sempat disinggung soal kolaborasi ya Pak ya. Dan saat ini kan pembahasan tentang generation gap itu seringkali menjadi pembahasan di sosial media ya Pak ya. Seringkali banyak juga orang-orang yang membahas tentang perbedaan Gen Z nih dengan milenial seperti ini itu gitu. Nah kalau di tim Bapak sendiri apakah juga beragam Pak generasinya ini? Jadi ketika saya pertama kali jadi tim leader ya di tahun 2012 itu, saat itu yang saya hadapi adalah generasi yang lebih tua dari saya adalah 70%. 20% sumuran, 10% di bawah saya. 70% di atas saya, 30% sumuran. Yang nggak ada yang di bawah. Jadi saat itu saya ketika kalau kita ngomong ya, apalagi itu dua saudara bilangnya seperti ini mereka ketika kita punya konsep. Konsep itu kan di pikiran Bapak, kami yang begawi Pak, kami yang kerja Pak, itu. Nah, di situ saya coba mengambil kesimpulan saat itu adalah kalau ketika kita menghadapi generasi yang lebih tua dari kita, katakanlah baby boomer ya, karena saya masuknya ke Gen X. Gen X. Pengennya milenial, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Baby boomer itu pastinya mereka ada sedikit kecenderungan saya tidak mau diajarin kecuali saya paham dan saya mengerti, gitu. Nah, itu yang saya pelajari ketika 2012 sampai sekarang. Komposisi tim saya saat ini adalah baby boomernya sekitar 40-an%, kemudian yang Gen X-nya sekitar 20%, 20%, kemudian milenialnya sekitar 30% dan sekitar 5% lah sisanya itu adalah baru Gen Z. Nah, minoritas ya Pak. Gen Z. Ketika karena rata-rata baby boomernya sama Gen X-nya ini udah dekat ya, jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah. Tantangan terberat adalah menghadapi milenial dan Gen Z ini. Oh iya. Karena ketika mereka mendapatkan suatu, katakanlah kita nggak bilang visi nih, misalkan contoh, saya tipikal orangnya kalau kerja itu loyalitas penuh, artinya istilahnya apa tuh totalitas gitu ya. Saya minta nih kawan-kawan yang muda-muda yang bertugas di lapangan, tolong ketika hari kerja saya mau ada yang standby. Ada masuk, pada nanya gini, Pak Sabtu Minggu libur loh Pak di jadwal kerja kami, ya kan? Iya. Tapi operasi jalan terus. Atau bahkan yang seperti kita bincangkan sebelum tadi, Pak mental work life balance kita gimana Pak? Iya. Gitu. Work life balance kita gimana gitu. Nah disitulah kita coba mencari apa kira-kira yang bisa ditelan sama si Gen milenial sama Gen Z ini. Kalau milenial ternyata lebih butuh apa? Reasonnya apa? Reasonnya apa? Tapi kalau menghadapi Gen Z rata-rata
buat saya apa gitu ya. Saya memahaminya ya beberapa literal itu tuh. Sehingga ketika kita bicara sama milenial, reasonnya adalah Anda harus lakukan ini dan atau gimana caranya membuat operasi ini tetap berjalan walaupun Anda tidak ada berada di lokasi. Ya. Tapi kalau berbicara sama Gen Z, kira-kira timbal balik buat saya apa? Dan ya itu, kita akhirnya harus merangkai suatu narasi bahwa ini menguntungkan loh buat Anda dengan Anda melakukan standby. Gitu. Contoh saya bilang, yang Gen Z itu tadi, Sabtu Minggu di mana? Di kos-kosan, Pak. Ngapain? Nonton TV, nonton streaming. Mending lo di kantor sambil daripada kan toh juga masih dekat di kantor. Kalau nggak ada, sambil lo bisa ke kantor, Anda bisa melihat kegiatan, Anda bisa grab apa yang menjadi inovasi. Anda punya inovasi apa, Anda bisa jual itu ke perusahaan, Anda dapat bintang. Nah, itu contoh kita memberdayakan Gen Z. Kalau milenial, agak simpel dikit. Tinggal bilang, ya kalau nggak dilakukan, ya resikonya nanti kalau ada apa-apa Anda yang kena loh. Misalkan ada kecelakaan kerja, Anda yang kena tetap, walaupun petulisnya libur. Gitu. Oh iya Pak. Gitu. Jadi akhirnya, tapi kalau ngobrol sama baby boomer, iya Pak, daripada di rumah juga bosen Pak. Rata-rata karena kalau yang baby boomer yang apalagi di lapangan kan rata-rata orang lokal. Kadang-kadang ya memang ada juga yang punya gedang, tapi ada juga yang emang bener begawe gitu kan. Karena kalau kita bilang, kalau zaman-zaman orang baby boomer itu kan rata-rata seneng banget bekerja ya. Gitu. Seneng bekerja. Jadi kita tinggal memanage. Tapi interestnya tadi berbeda, tapi tujuannya sama kan, operasional tetap terjaga seperti itu. Ya berarti benar ya Pak ya, di tim itu misalkan ada banyak generasi, memang ada kesenjangan antar generasi itu ya Pak ya, dan sebagai leader juga harus tahu nih caranya ngadepin beda-beda generasi ya. Gen Z harus seperti ini, milenial harus seperti itu, seperti itu ya Pak ya. Tapi mungkin Mbak Safa, generation gap itu kita tidak bisa mengartikan kesenjangan. Oh ya. Tapi lebih ke arah interest gap kali ya. Oh ya. Karena sebenarnya kalau dalam bekerja, once semuanya sudah tanda kutip sudah memenuhi why-nya, why-nya itu sudah kita penuhi baik di setiap generation, itu tetap kerjanya jadi satu. Cuma memang yang jadi challenging menjawab why. Kan sesuai dengan kata buku juga 5 why gitu kan, kita harus jawab dulu itu semua. Dan juga harus bisa, nah itulah sebenarnya kalau saya memiliki asisten manajer, nah asisten manajernya dulu nih yang harus difulfill dulu 5 why-nya sehingga message-nya bisa ke bawah. Karena jangan sampai manajer harus menjawab ke bawah, berarti change of command-nya nggak jalan. Gitu, itu lebih challenging lagi. Nah di situ memang menjadi istilahnya tadi ya, communication skill kita sama betul. Satu lagi negotiation skill kita diuji lah ya. Gitu. Oke Pak, tadi kan sudah membahas tentang crisis leadership, kemudian juga tentang generation gap. Dan untuk selanjutnya kan kita akan membahas tentang adaptive leadership ya Pak ya. Gimana caranya leader itu bisa beradaptasi menghadapi perubahan besar seperti disrupsi pasar misalkan. Nah mungkin kita bahas di episode selanjutnya. Oke, jadi kalau penonton penasaran dengan pembahasan tentang adaptive leadership, stay tune di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk mengikuti episode selanjutnya, karena kami akan terus membahas topik-topik menarik dan relevan di dalam dunia supply chain. Dan bagi Anda yang tertarik untuk mendalami pengetahuan supply chain, jangan lupa untuk cek program training dan sertifikasi internasional oleh ISC Indonesia di website atau di sosial media kami. Until next time!